Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Guru Cerdas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi kelas 6 tentang pelajaran 5, yaitu keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Adapun submateri yang akan kita bahas yaitu mengenai kejujuran dan kasih sayang Rasulullah SAW. Pastinya kamu sudah mempelajari tentang kisah 25 nabi ya. Nah, Nabi Muhammad ini adalah nabi ke-25, yaitu nabi terakhir. Nabi Muhammad ini sejak kecil beliau itu sudah menjadi yatim piatu. Nah, oleh sebab itu, beliau ini ketika sudah dewasa dan menjadi nabi, itu sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk selalu merawat, mendidik, dan mencintai anak yatim. Di samping itu, Nabi Muhammad ini terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut ini sudah diperlihatkan bahkan sebelum beliau itu diangkat menjadi Rasul. Pada saat usia beliau menginjak remaja, beliau itu pernah diminta bantuan oleh pamannya Abu Thalib untuk membawa barang dagangan milik Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya raya dan dihormati di kota Mekah. Pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad bersama-sama dengan orang-orang Quraisy itu diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan, Ka'bahnya itu sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, berarti yang terakhir ya. Nah, orang-orang Quraisy ini kemudian berselisih tentang siapa yang akan mendapatkan kehormatan untuk dapat meletakkan batu Hajar Aswad ke tempatnya semula. Pada akhirnya, mereka pun kemudian bersepakat dan menunjuk Muhammad yang saat itu yang belum jadi Rasul ya, sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Kemudian Rasulullah itu menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Selanjutnya, beliau kemudian meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung dari selendang tersebut. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu secara bersama-sama. Nah, setelah mendekati tempatnya, maka Rasulullah sendiri yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut ke tempatnya semula. Nah, ini merupakan suatu jalan keluar yang terbaik. Maka seluruh kabilah itu setuju dan meridhoi jalan keluar ini. Mereka pun pada akhirnya tidak jadi saling menumpahkan darah. Maka sejak saat itu, Nabi Muhammad dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau, sehingga beliau ini diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Maka mari kita teladani sifat jujur dari Nabi Muhammad ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi Muhammad selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul di masyarakat, Nabi Muhammad pun sangat sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Pada zaman jahiliyah, para penduduk Mekah itu tidak menghargai adanya anak perempuan. Namun sebaliknya, Nabi Muhammad saat itu justru menggendong putrinya yang bernama Fatimah Az-Zahra yang masih balita sambil melakukan takwaf mengelilingi Ka'bah. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak, maka Nabi Muhammad pun sangat menyayangi cucu-cucunya yang bernama Hasan dan Husain. Sebagaimana dikisahkan dalam hadis.
Suatu ketika Nabi Muhammad ini mencium cucunya Hasan bin Ali yang namanya. Nah, sedangkan di dekat beliau ini ada seorang sahabat namanya Aqra bin Habis. Nah, Aqra ini berkata, "Aku mempunyai 10 anak Rasulullah, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka." Nah, ketika Rasulullah mendengar hal tersebut, kemudian Rasulullah memandang Aqra. Kemudian beliau bersabda, "Barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi." Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selain hadis di atas, Rasulullah juga mengajarkan untuk hormat kepada orang tua seperti dalam hadis yang berikut ini. Nah, Ibnu Mas'ud ini pernah bertanya kepada Nabi, "Amal apakah yang paling disukai oleh Allah?" Maka Nabi Muhammad menjawab, "Mengerjakan sholat tepat pada waktunya." "Aku bertanya lagi," kata Ibnu Mas'ud, "kemudian apa lagi ya Rasulullah?" Maka Nabi pun menjawab, "Berbaktilah kepada kedua orang tuamu." Maka aku bertanya kembali, "Lalu apa lagi ya Rasulullah?" Kemudian Nabi menjawab, "Jihad fisabilillah." Nah, ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah ini tidak pernah menyakiti hati orang lain. Hal itu dapat dibuktikan dalam hadis beliau yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kepedulian Rasulullah bukan hanya kepada ibadah seperti sholat, atau zakat, tetapi beliau pun peduli terhadap lingkungan hidup. Hal ini tercermin pada perilaku beliau, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Muhammad itu sangat hemat dalam mempergunakan air. Nah, ini dibuktikan pada anjuran beliau agar umatnya itu tidak berlebihan dalam pemakaian air ketika berwudu. Yang kedua, Nabi Muhammad juga mengajarkan agar kita selaku umat Islam itu tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi membuang sampah itu harus pada tempatnya, tidak boleh menebang pohon sembarangan, Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah tentang lingkungan hidup. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Nabi Muhammad ini diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, atau sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta. Nah, tentunya kalian ingin tahu lebih jauh, apa sih tujuan Nabi Muhammad itu berdakwah? Tujuan dari dakwah Nabi Muhammad yaitu untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid. Tauhid itu artinya menyembah satu Tuhan, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi hanya satu saja. Nah, misi kedamaian dan kesejahteraan hidup tersebut bukan hanya bagi bangsa Arab saja, tetapi juga bagi seluruh alam sampai sekarang hingga nanti di akhir zaman. Nabi Muhammad selain mengajak kaumnya untuk mengutamakan kemurnian akidah dan selalu menyembah Allah yang Maha Esa, beliau juga menanamkan akhlak terpuji yang membawa kebaikan manusia untuk hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Salah satu sifat terpuji yang dapat kita cermati adalah ketika beliau dan pengikutnya hijrah ke kota Madinah, beliau ini mampu menanamkan sikap persaudaraan antara kaum pendatang yang kita namakan kaum muhajirin dengan kaum ansor atau kaum pribumi, sehingga mereka ini bisa saling menolong untuk menciptakan suatu daerah yang tertib dan aman. Di samping itu, masyarakat berperilaku hidup dengan penuh sopan santun sesuai ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, sebagai umat dari Nabi Muhammad SAW, kita harus menjunjung tinggi ajaran beliau. Misalnya, kita menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Kita mampu berperilaku sopan dan bertutur kata santun terhadap orang lain, apakah itu orang tua, guru, atau masyarakat sekitar. Nah, kita juga ini harus mampu menjaga lingkungan agar selalu bersih karena kebersihan merupakan sebagian dari iman.
Oleh sebab itu, kita tidak boleh membuang sampah di kali ya atau sungai atau selokan, karena selokan atau sungai yang penuh sampah nantinya akan dangkal. Saluran air menjadi tidak lancar, sehingga ketika datang musim hujan, daerah tersebut akan menjadi rawan banjir. Nah, kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar. Untuk kebaikan siapa? Untuk kebaikan diri kita dan kebaikan orang lain. Kita juga harus selalu berperilaku sesuai ajaran Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Guru Cerdas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah mengenai bagian keduanya ya, kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah khalifah yang pertama setelah Nabi Muhammad SAW ini wafat. Abu Bakar dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Nah, gelar Abu Bakar ini diberikan oleh Nabi Muhammad karena beliau adalah orang yang paling cepat masuk Islam. Jadi yang pertama masuk Islam itu adalah Abu Bakar, salah satunya yang dari kalangan sahabat. Kalau yang pertama sekali itu adalah Khadijah binti Khuwailid ya. Berarti Abu Bakar ini termasuk juga adalah as-sabiqunal awalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, gelar As-Siddiq ini diberikan karena beliau ini selalu membenarkan apa-apa yang Nabi Muhammad katakan dalam berbagai peristiwa. Terutama sekali adalah beliau orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, di mana banyak para kalangan Quraisy saat itu meragukan kebenarannya. Tetapi Abu Bakar dengan lantang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu berkata jujur ketika beliau melaksanakan Isra dan Mi'raj. Abu Bakar ini memimpin dari tahun 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi. Abu Bakar ini adalah orang yang selalu meneladani perilaku Nabi Muhammad. Dalam menentukan keputusan di masa kepemimpinannya, beliau ini selalu mengajak para sahabat untuk melaksanakan musyawarah. Beliau sangat memperhatikan rakyatnya. Beliau selalu membantu rakyat yang kekurangan. Pernah suatu ketika itu datang kepada beliau seorang wanita dari suatu desa tertentu bernama Unaisar. Kemudian dia berkata, "Hai Abu Bakar, apakah engkau masih dapat menolong kami memerah susu kambing seperti sebelum engkau menjadi khalifah?" Maka jawab Abu Bakar, "Insya Allah aku akan tetap bersedia menolong kamu." Jadi meskipun Abu Bakar ini sudah menjadi pemimpin, beliau itu tidak pernah sombong dan masih mau memerah susu untuk rakyatnya di kampung. Nah, ada peran penting Abu Bakar dalam peradaban Islam, yaitu untuk kesejahteraan rakyatnya. Beliau ini yang menggagas pendirian dari Baitul Mal, yaitu suatu lembaga di dalam pemerintahan umat Islam yang mengurusi kas dan keuangan negara, sehingga keuangan negara itu lebih terkontrol dan teradministrasikan.
Alhamdulillah, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Ingat ya, untuk selalu meneladani sikap dan perilaku dari Abu Bakar, terutama adalah beliau yang sangat bijaksana sekali. Assalamualaikum.